Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, kali ini kita akan belajar mengenai database relasional. Materi kali ini meliputi 3 hal pokok, yaitu pertama, memahami definisi dan keunggulan sistem database. Kedua, mengenal tipe atribut dan persyaratan dasar membuat database relasional. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan contoh kasus mengenai database relasional. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Database merupakan seperangkat file atau tabel yang saling berkait dan dikoordinasikan secara terpusat. Contoh sederhananya, database piutang yang berisi file master piutang dan file master pelanggan. Kemudian, ditambah satu file transaksi piutang yang merupakan kombinasi antara file master piutang dan file master pelanggan yang berhubungan. Satu atau beberapa database yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dapat diduplikasi ke dalam sebuah gudang data yang dikenal dengan nama data warehouse. Data warehouse digunakan untuk menganalisa data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan keputusan strategis. Adapun keunggulan sistem database antara lain memperkuat integrasi data dan memudahkan sharing data kepada para pengguna. Meminimalisir redundansi dan inkonsistensi data. Memiliki sifat independensi data. Dan memiliki fungsi analisis lintas fungsional. Sistem manajemen database atau database management system adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkannya dengan program-program aplikasi. Sebagian besar DBMS merupakan database relasional. Tipe-tipe atribut di dalam database relasional terdiri dari primary key dan foreign key. Untuk membuat database relasional, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, antara lain: pertama, setiap kolom dalam baris harus bernilai tunggal. Kedua, primary key tidak boleh null atau kosong. Ketiga, foreign key harus memiliki nilai yang sesuai dengan primary key pada tabel lainnya. Dan yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasikan berdasarkan primary key. Selanjutnya, mari kita menyelesaikan sebuah contoh kasus mengenai database relasional. Berikut adalah tabel daftar perkuliahan yang belum dirancang secara baik dan bebas dari berbagai anomali data. Untuk membuat sebuah database relasional, kita diminta untuk memisahkan tabel tersebut menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Kita juga diminta untuk membuat tabel keempat berupa tabel rencana perkuliahan semester dengan menggunakan kombinasi ketiga tabel tersebut yang bebas dari anomali data. Untuk menyelesaikan tugas pertama, kita pisahkan tabel perkuliahan menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa yang terdiri dari atribut nama mahasiswa, tanggal lahir, dan NPM. Yang kedua, tabel mata kuliah yang terdiri dari atribut mata kuliah dan jumlah SKS. Dan yang ketiga, tabel dosen, terdiri dari atribut dosen dan jabatan dosen. Ingat, dalam soal kasus, kita diperkenankan untuk mengubah, menambahkan,
atau mengurangi atribut. Ini dimaksudkan agar ketiga tabel tersebut menjadi tabel master yang memiliki atribut sebagai primary key. Atribut yang ditunjuk sebagai primary key tidak boleh memiliki nilai yang sama di dalam tabel yang bersangkutan. Untuk membuat tabel master mahasiswa, kita hilangkan terlebih dahulu data mahasiswa yang sama. Kemudian, kita dapat sedikit mengubah susunannya agar mempermudah mengidentifikasi dan menentukan primary key, yaitu dengan meletakkan atribut NPM di bagian awal tabel. Sehingga tabel master mahasiswa terdiri dari atribut NPM, nama mahasiswa, dan tanggal lahir yang isinya tidak ada duplikasi. NPM inilah yang kemudian kita tentukan sebagai primary key. Artinya, tidak boleh ada data NPM yang sama di dalam tabel master mahasiswa. Untuk membuat tabel master mata kuliah, kita juga harus membuat primary key dengan menghilangkan terlebih dahulu data yang sama. Sehingga tabel mata kuliah hanya berisi 3 data mata kuliah, yaitu agama, akuntansi, dan manajemen. Umumnya, atribut yang berisi angka atau numerik yang dijadikan sebagai primary key. Untuk itu, kita perlu menambahkan atribut baru ke dalam tabel mata kuliah, yaitu atribut ID matkul, yang kemudian dijadikan sebagai primary key. Dengan demikian, tabel master mata kuliah terdiri dari atribut ID matkul, mata kuliah, dan jumlah SKS. Berikutnya kita membuat tabel master dosen dengan menambahkan atribut baru, yaitu NIDN, dan ditunjuk sebagai primary key. Mengapa tidak menunjuk langsung nama dosen sebagai primary key? Ingat, primary key adalah nilai tunggal atau unik. Sementara, nama dosen bisa saja sama. Dengan demikian, tabel master dosen terdiri dari atribut NIDN, nama dosen, dan jabatan dosen. Tugas yang kedua adalah kita diminta untuk membuat tabel keempat yang merupakan kombinasi dari ketiga tabel master yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah memiliki 3 tabel master, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Selanjutnya, kita membuat tabel transaksi yang kita beri nama tabel rencana perkuliahan semester atau RPS. Tabel RPS kita bentuk dari atribut primary key dari masing-masing tabel master, yaitu NPM dari tabel mahasiswa, ID matkul dari tabel mata kuliah, dan NIDN dari tabel dosen. Ketiga atribut ini ketika berada di dalam tabel RPS berubah namanya menjadi foreign key yang menjadi penghubung antara tabel master dan tabel RPS ketika kita ingin menyusun laporan. Atribut foreign key di dalam tabel RPS boleh isinya sama, sehingga seluruh data yang ada pada tabel awal dalam soal kasus telah masuk semua ke dalam tabel RPS. Kenapa di dalam tabel RPS tidak semua atribut tabel perkuliahan ditampilkan? Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpanan data. Tabel data umumnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, misalnya programmer atau analisis sistem. Sedangkan untuk user, dapat dibuatkan laporan agar dapat melihat data secara lengkap. Misalnya, kita ingin membuat laporan RPS yang isinya data NPM, nama mahasiswa, mata kuliah, jumlah SKS, dan dosen pengampu. Maka akan dibuat sebuah program atau instruksi untuk menampilkan data dari tabel RPS yang terhubung dengan ketiga tabel master, sehingga dapat menampilkan laporan sebagai berikut. Demikian pembahasan mengenai database relasional. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.